Kenapa kalau kita nonton film Korea itu ada adegan pelajar sekolah menyayat tangannya sendiri untuk memanggil setan? Apa darah bisa memanggil setan? Apa itu ada hubungannya dengan tradisi terdahulu, aliran agama tertentu? Jawabannya ada di akhir video. Kertas jimat Cina yang dikenal sebagai Pu atau Hu adalah jimat yang biasa digunakan penganut agama Taoisme. Taoisme adalah tradisi filosofis dan religius kuno dari Cina yang menekankan hidup selaras dengan Tao. Ajaran ini fokus pada keseimbangan, yin and yang, fleksibilitas, dan prinsip Wu Wei, tidak memaksakan kehendak, mengalir seperti air. Nah, kita sering kan dengar quote, hidup mah mengalir aja. Nah, quote begini itu sumbernya dari ajaran Lao Tzu. Taoisme bersumber dari kitab Tao Te Ching karya Lao Tzu. Kertas jimat Pu dan Hu yang kita bahas tadi itu sering sekali berupa kertas kuning atau merah yang dihiasi dengan kaligrafi magis. Sering ditulis oleh pendeta Tao atau perantara ruh Tangsin dalam keadaan trans. Terkadang menggunakan darah. Kalau di film-film vampir Cina kan pakai darah ayam untuk memberi kekuatan pada kertas jimat tersebut. Itulah kenapa di film horor Korea ada adegan pelajar menyayat telapak tangannya sampai berdarah dengan pisau untuk kemudian menggunakan darahnya untuk menulis kalimat pemanggil setan. Kebiasaan seperti ini bersumber dari ajaran mistis Taoisme tadi. Padahal kita tahu Cina dan Korea Selatan itu negara maju. Sistem pendidikan mereka terbaik di seluruh dunia. Tapi kita lihat film horor Korea Selatan dan film horor Cina masih membanjiri pasar. Ini pertanda apa? Pertanda terlepas dari ekonomi, teknologi, dan sistem pendidikan terbaik yang mungkin sudah mengungguli Amerika itu. Mereka tetap berpegang teguh pada budaya leluhurnya, atau mereka bisa menyeimbangkan antara penggunaan sains dan logika mistika ke arah kemajuan kehidupan mereka. Kalau di Indonesia kan mungkin sudah ada yang berkomentar, dasar logika mistika, penghambat kemajuan zaman, dasar SDM rendah. Nah, begitu kan? Saya pecinta sains dan bukan fans logika mistika, tapi saya ingin meluruskan di sini. Sebenarnya nggak masalah perilaku masyarakat yang menggemari logika mistika, seperti contoh orang Cindo yang gemar pasang kaca di dekat atap bangunan rumah mereka demi tolak bala. Selama nih ya, logika lebih diutamakan dari mistika. Contoh ada mahasiswa kedokteran yang 6 hari lagi ujian akhir. Nah, 5 hari itu mahasiswa kedokteran tadi belajar siang malam, membaca buku, menulis kesimpulan, lalu menghafal. Begitu terus diulang-ulang sampai sehari lagi sebelum hari H ujian. Mahasiswa kedokteran itu pergi ke kuil Shinto untuk minum air kuil karena ritual minum air kuil di Shinto Jepang dipercaya untuk kelancaran hajat. Maka biar lancar ujiannya, mahasiswa kedokteran itu tadi minum air di kuil. Nah, logika mistika mahasiswa Jepang begini nggak masalah, karena logika diutamakan lebih dulu dari mistikanya, yang cuma sebagai pendukung saja. Kalau di Indonesia itu logika mistikanya serba ekstrim lah. Logikanya disingkirin, pokoknya pakai mistika saja biar gampang. Lalu yang anti logika mistika di Indonesia pun sama, ekstrim. Mereka ini mau logika mistika itu dihapus total, sampai berdoa kepada Tuhan saja itu dianggap sebagai bentuk logika mistika yang harus dihilangkan karena menghambat kemajuan zaman bagi mereka. Ini kan ekstrim semua namanya. Orang-orang anti logika mistika di Indonesia itu lebih ke arah komunisme dan ateisme ideologinya karena terlalu ekstrim. Maka itu Tan Malaka itu kan dibunuh ideologi dan tubuhnya oleh Orde Lama karena ya begitu dianggap Tan Malaka itu terlalu ekstrim pandangannya. Madilog, materialisme, dialektika, dan logika itu inti pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka itu nggak mau sama sekali berkompromi mengenai pandangan-pandangannya ini. Padahal
Pemimpin Orde Lama seperti Bung Karno kan sangat kompromistis orangnya. Bung Karno mau merangkul semua, komunis, agama, dan nasionalis. Dalam dunia yang sangat beragam, memiliki pandangan yang tidak mau berkompromi, terlalu kaku, itu sebuah kesalahan yang fatal.